Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pada pagi hari itu, mentari yang baru saja menyembul malu-malu dari balik perbukitan menghangatkan kabut tipis yang menyelimuti sawah-sawah di desa tempat kecil Aida tinggal. Udara masih segar, harum tanah basah, berpadu dengan aroma embun dan juga ada dedaunan hijau yang menarik tertiup angin pagi. Di sebuah rumah kayu sederhana di tepi pematang, Aida sudah bangun sejak sebelum azan subuh berkumandang. Seperti biasa, dia pun langsung menyiapkan air panas dan juga sarapan sederhana untuk ibunya, Bu Eka, dan juga adik kecilnya, Nanda, kelas 4 SD. Aida adalah sosok wanita muda yang tangguh. Walaupun cantik alami, tidak dipoles berlebihan, namun pesonanya terpancar jelas dari mata beningnya. Dan juga senyum tenang yang hangat. Tubuhnya tegap dan juga ramping, terbentuk dari kebiasaan hidup disiplin dan juga kerja kerasnya. Rambut hitam panjang yang selalu dikunci rapi menjadi ciri khas dari wanita itu. Begitu juga dengan tatapan matanya yang tegas namun menyimpan kelembutan. Aida adalah anak pertama dari Ibu Eka, seorang perempuan tua yang meski usianya sudah di atas 50 tahun, tetap terlihat menarik dan juga cantik. Kulitnya yang mulai keriput tidak mampu menutupi jejak-jejak kecantikan masa mudanya. Bu Eka adalah seorang pekerja yang bekerja sebagai petani di sawah. Ia mengerjakan lahan kecil warisan mendiang almarhum suaminya. Dan dia tidak pernah mengeluh meski harus membungkuk di bawah terik matahari ataupun kehujanan di tengah ladang. Dalam kesehariannya, dia mengenakan caping dan juga sarung lusuh. Namun selalu tersenyum setiap kali pulang membawa hasil panen. Meski hanya beberapa ikat kangkung ataupun sekeranjang kecil padi, Aida tahu beban keluarga kini ada di pundaknya. Sejak ayah mereka meninggal saat ia masih SMP, semua tanggung jawabnya berubah. Ia terpaksa menunda kuliah demi bisa membantu ibunya dan juga membesarkan adik semata wayangnya. Beruntung ia mendapat pekerjaan di sebuah salon kecantikan yang ada di kota ataupun kecamatan yang jaraknya sekitar 7 km dari rumah. Setiap pagi selepas mengantar adiknya ke sekolah dan membantu ibunya menyiapkan bekal ke sawah, ia akan mengendarai motor bututnya yang melewati jalan berkelok, berlubang, dan terkadang berlumpur untuk sampai ke tempat kerja. Salon tempat Aida bekerja tidaklah terlalu besar, namun cukup ramai. Ia sudah bekerja di sana hampir 2 tahun. Pemiliknya adalah seorang ibu parubaya bernama Bu Rani yang sangat menyukainya. Karena selain cekatan, Aida juga ramah dan juga sopan terhadap pelanggan. Ia bisa memotong rambut, kerimbat, dan kadang-kadang juga merias pengantin di akhir pekan. Dan dari hasil kerjanya itu, Aida bisa menyisihkan sedikit demi sedikit untuk ditabung. Dengan harapan suatu saat nanti ia bisa membuka salon sendiri. Meski kehidupannya sederhana, Aida tidak pernah merasa kekurangan. Ia punya semangat dan cinta yang besar untuk keluarganya. Setiap sore sepulangnya bekerja, ia menyempatkan diri untuk membantu adiknya, membantu mengerjakan PR atau sekedar bercerita di beranda rumah, sambil menyeruput teh manis buatan dari ibunya. Kadang ia juga ikut ke sawah jika hari libur, membantu ibunya menanam bibit padi ataupun membersihkan rumput liar.
ia tidak pernah merasa malu menjadi anak petani. Baginya sawah adalah tempat kehidupan bermula, tempat peluh dan juga harapan di setiap harinya. Di desa, Aida memang dikenal sebagai perempuan yang mandiri. Banyak juga lelaki yang diam-diam menaruh hati padanya. Namun Aida belum tertarik untuk membuka hatinya. Baginya saat ini, keluarga adalah prioritas utama. Ia tahu betul masalah cinta bisa menunggu, dan ia juga percaya jika waktunya tiba, Tuhan pasti mempertemukan dia dengan seseorang yang tepat. Pagi itu pun setelah mencium tangan ibunya dan mengantar adiknya ke sekolah, Aida seperti biasa melaju dengan motornya, menyusuri jalan kecil untuk pergi ke salon. Jaketnya dan juga helm lusuh menjadi pelindung dari udara pagi yang dingin saat itu. Di sepanjang jalan, ia juga menyapa warga yang sedang menyiram tanaman ataupun yang ia temui di jalan. Wajahnya memancarkan keteguhan. Meski di dalam hati ia menyimpan banyak harapan yang belum sempat ia capai. Sementara seperti biasa di salon kegiatannya, ia menyapu lantai, menata peralatan, dan menyambut pelanggan dengan senyum. Hari itu cukup sibuk karena ada 2 pelanggan yang ingin dirias untuk acara pernikahan kerabat mereka. Aida pun harus bekerja dengan sabar dan juga teliti. Tangannya lincah mengoleskan foundation, membingkai alis, dan juga menyisir rambut. Setiap sentuhan membawa kepuasan tersendiri karena ia tahu kecantikan bukan hanya soal rupa, tapi tentang membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Waktu terlalu cepat. Matahari telah bergeser ke barat saat Aida selesai merapikan salon dan juga bersiap pulang. Di perjalanan saat itu, ia pun sempat berhenti di warung kecil untuk membeli beberapa kebutuhan rumah. Saat melanjutkan perjalanan, ia tiba-tiba dihentikan oleh seorang pria muda di tepi jalan. Helm itu ia angkat separuh, memperlihatkan wajah yang asing namun sopan. Ia terlihat kebingungan sambil menunjuk ponsel yang mati dan juga motor yang mogok. Maaf mbak, boleh minta tolong? Soalnya saya nggak tahu mbak arah ke desa Sukamaju. Ini motor saya tiba-tiba mati. Boleh tanya arah nggak mbak? Sekalian pinjem HP-nya sebentar. Tanya orang itu dengan pelan. Aida menatapnya sejenak, menilai dengan cepat apakah dia orang berbahaya atau tidak. Namun perasaannya dan juga pengalaman hidup membuatnya cukup peka, membaca gelagat orang. Ia pun akhirnya mengangguk, memberikan petunjuk arah dan membiarkan pria itu memakai ponselnya sebentar untuk mengabari seseorang. Ini mbak, terima kasih banyak ya. Oh ya, nama saya Rizal, kata orang itu tersenyum sambil menyerahkan kembali ponselnya. Aida hanya mengangguk singkat lalu kembali menyalakan motornya dan melanjutkan perjalanan pulang. Iya mas, sama-sama. Kalau gitu saya pulang dulu ya mas. Iya mbak, terima kasih ya mbak. Sekali lagi. Aida tak pernah menyangka pertemuan singkat itu akan berulang di hari-hari berikutnya. Dan perlahan-lahan membawa arah baru dalam kehidupannya yang tenang itu. Namun saat ini Aida belum tahu. Ia hanya tahu bahwa hidup adalah tentang menjalani hari demi hari dengan ketulusan. Tentang bangun pagi memeluk ibu, mengantar adiknya ke sekolah dan bekerja dengan sepenuh hati. Tentang menunggu musim panen, menahan rindu dan sesekali bermimpi saat menatap bintang di langit yang bersih. Senja mulai merambat ketika ia tiba di rumah. Bu Eka sedang menjemur gabah di halaman, dan Nanda beralih kecil menyambutnya dengan tawa. Aida meletakkan helmnya di bangku, mencium kening ibunya, dan masuk ke dapur untuk menanak nasi. Hari ini berakhir dengan seperti biasanya. Singkat cerita saat itu, tepatnya beberapa hari setelah pertemuan singkat itu dengan Rizal. Hari itu pun hujan sempat turun deras, hampir sepanjang hari. Desa kembali basah,
jalanan licin dan berlumpur. Namun kehidupan tetap berjalan. Aida yang akhir-akhir ini sering kebagian job untuk merias pengantin. Ia sedang bersiap-siap untuk pulang setelah menyelesaikan riasan terakhir di sebuah acara pernikahan di desa seberang. Waktu itu sudah menjelang sore dan langit mulai menggelap. Jalanan yang dilalui pun sempit dan juga basah, dikelilingi sawah serta pohon-pohon rindang yang masih meneteskan sisa hujan. Motor milik Aida itu melaju dengan perlahan, berusaha menghindari genangan air dan juga bebatuan yang bersembunyi di bawah lumpur. Dia lelah, tubuhnya pegal karena harus berdiri seharian. Namun ada juga perasaan lega dan juga bangga di dalam hatinya. Riasan hari ini berjalan lancar. Pengantin terlihat cantik dan Aida pun kembali membawa pulang sedikit rezeki untuk keluarganya. Namun tak disangka, saat berada tepat di tikungan tajam, sebuah mobil dari arah berlawanan melaju cukup kencang dan terlalu ke tengah jalan. Aida sempat mengerem mendadak, namun ban motornya tergelincir. Tabrakan saat itu tak bisa dihindari. Bodi motornya terserempet dan tubuh Aida pun terjatuh ke bahu jalan. Dada dan lututnya terasa nyeri hebat. Suara klakson mobil terdengar samar di antara deras hujan yang mulai turun lagi. Beberapa warga pun mendekat, mencoba untuk menolong pemilik mobil dan juga Aida. Sementara saat itu, si pemilik yang tak lain adalah seorang pria parubaya. Dia pun segera turun dengan panik, lalu meminta maaf dan membantu mengangkat Aida ke pinggir jalan. "Aduh, maaf ya mbak, saya tak sengaja loh. Soalnya tadi pandangan saya ketutup sama hujan, jadi kurang fokus." Aida tidak bisa berdiri sempurna saat itu. Kakinya memar dan pergelangan tangannya pun sakit. Namun ia tetap mencoba tenang, tak ingin membuat keributan. Ia hanya meringis sambil memegangi kakinya. Tubuhnya gemetar karena sakit dan juga dingin. Dan saat itulah Rizal tiba-tiba muncul. Ia tak sengaja sedang lewat karena hendak mengunjungi pamannya di desa yang sama. Melihat Aida dalam keadaan begitu, Rizal pun langsung turun dari motornya dan berlari menghampirinya. "Loh, Mbak Aida? Astagfirullah, kamu kenapa mbak?" Suaranya cemas, matanya langsung mencari tahu kondisi dari Aida. Aida mencoba tersenyum meski wajahnya pucat. "Ini mas, tadi tak sengaja diserempet mobil. Aku nggak apa-apa kok, cuma sedikit sakit." Rizal tak percaya begitu saja. Ia membantu memapa Aida ke warung terdekat untuk berteduh sementara dan memastikan tak ada luka serius saat itu. Sambil menunggu, Rizal pun menelpon temannya yang punya mobil untuk membawa Aida ke puskesmas terdekat. Sementara pemilik mobil yang menyenggol Aida tetap tinggal di sana dan tidak lari dari tanggung jawab. Ia meminta maaf berkali-kali dan menyerahkan sejumlah uang kepada Aida untuk biaya pengobatan. Meski awalnya Aida menolak karena merasa masih bisa berjalan, namun Rizal menyarankannya untuk menerima bantuan itu. "Mbak, ini anggap saja buat ganti rugi ya. Lagian kan kamu juga nggak bisa kerja." Sementara di dalam mobil saat itu, Rizal duduk di samping Aida. Hujan kembali deras. Suasana di dalam mobil hening, hanya terdengar nafas berat Aida dan juga suara rintik hujan. Di tengah keheningan itu, Rizal akhirnya membuka suara. "Aku sering dengar loh nama kamu dari orang-orang di desa ini. Katanya kamu ini wanita kuat ya, dan kamu juga tukang rias yang terkenal. Tapi aku gak nyangka sih kamu segigih ini. Tiap hari kerja bantu ibu dan juga katanya ngurus adik juga ya," ucap Rizal. Aida tersenyum. "Nggak hebat-hebat amat kok mas, aku kan cuma perempuan biasa. Tapi namanya hidup, nggak bisa nunggu orang lain bantuin. Harus jalan sendiri mas." Rizal mengangguk pelan saat itu. "Iya aku tahu, tapi kan..." "Oh iya, berarti kamu tinggal sama ibu dan adik kamu ya?" tanyanya dengan pelan. "Iya, bapakku udah meninggal waktu aku masih SMP. Sejak itu ibuku jadi petani sawah sendirian,
Terus aku juga kerja biar bisa bantu. Kalau adikku sih masih kecil, sekarang kelas 4 SD. Jawab Aida, suaranya terdengar tenang. Namun Rizal tahu di balik ketenangan itu ada perjuangan panjang yang tidak semua orang tahu. Terus kamu ngurus semuanya sendirian? Aida hanya mengangguk. Iya mas, tapi ibu juga masih kuat kok walau sudah tua. Tapi ya aku harus pastiin sih kalau dia nggak terlalu capek. Yang penting adikku juga bisa sekolah. Rizal terdiam beberapa saat. Ia menatap Aida dengan lama, seolah baru benar-benar mengenal siapa perempuan yang duduk di sampingnya ini. Wajah Aida tampak lelah, tapi ada kekuatan yang memancar dari matanya. Kamu hebat ya, aku salut loh. Jarang ada perempuan yang seperti kamu. Aida menoleh sebentar, menatap Rizal lalu kembali memandangi jendela. Biasa aja mas. Lagian kan ini juga tanggung jawab aku sebagai anak pertama. Oh ya, aku juga terima kasih ya mas, karena kamu sudah membantu aku. Hingga singkatnya saat itu, setibanya di puskesmas, dokter pun langsung memeriksa Aida dengan seksama. Syukurlah saat itu tak ada patah tulang, hanya keseleo saja dan juga beberapa luka memar yang perlu diberi salep serta dibalut. Rizal saat itu setia menunggu di luar ruangan hingga Aida selesai diperiksa. Dan saat keluar dia sudah membawa 2 botol air mineral dan juga 1 kantong plastik berisi roti yang enak. Nih kamu harus makan, jangan cuma kuat buat orang lain saja, tapi lupa jagain diri sendiri, makan ya. Ucapnya sembari menyodorkan makanan dan juga minumannya. Aida pun menerima dengan senyum malu-malu. Ia merasa aneh, tapi juga merasa nyaman. Entah sejak kapan ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya terhadap Rizal. Aduh, kok repot-repot gini sih mas? Udah, ini dimakan. Setelah diperiksa dari puskesmas, mereka pun pulang bersama. Rizal yang mengantar sampai rumah membawa motor Aida di belakang mobil. Sesamanya di rumah saat itu, orang tua dari Aida pun, Bu Eka, terkejut ketika melihat kondisi dari anaknya. Tapi ia langsung tenang setelah tahu semuanya sudah diobati. Malam itu pun Rizal tak langsung pulang. Ia duduk bersama Bu Eka dan juga Nanda di beranda rumah, mendengarkan cerita mereka sambil menikmati teh hangat buatan Aida. Percakapan mereka mengalir dengan hangat. Rizal mulai mengenal lebih dalam tentang kehidupan keluarga kecil itu. Tentang sawah yang sempit tapi penuh cinta. Tentang perjuangan Bu Eka yang tak pernah menyerah meski usia harus bertambah. Dan juga tentang Aida yang menjadi tulang punggung tanpa keluhan. Dan juga tentang Nanda yang lugu tapi cerdas, membawa keceriaan ke dalam rumah mereka yang sederhana. Singkatnya saat malam semakin larut dan Rizal pun akhirnya pamit pulang. Aida saat itu mengantarkannya sampai ke depan rumah. Angin malam bertiup lembut dan bulan tampak setengah bundar di balik awan tipis. Terima kasih ya Mas Rizal karena udah nolong. Mungkin kalau tadi gak ada Mas Rizal, sekarang aku gak tahu deh udah mendingan apa belum. Rizal pun mengangguk saat itu. Iya sama-sama. Lagian kan kamu juga pernah bantu aku waktu itu. Mungkin ini gantian. Kebetulan saja mas. Akhirnya waktu itu sebelum menaiki motornya, Rizal pun menatap Aida sekali lagi. Kali ini lebih dalam. Oh ya, kalau kamu gak keberatan, aku boleh gak nanti sering kesini? Ya bukan cuma lihat kamu sih, tapi juga ingin lebih mengenal keluarga kamu juga. Aida menatapnya lama, lalu tersenyum. Kamu gak perlu izin mas, tapi kalau kamu mau datang ke sini ya monggo, datang saja. Tapi jangan lupa ya, buat roti yang banyak buat adikku. Mereka tertawa bersama. Di balik semua musibah hari itu, sesuatu yang baru sedang tumbuh perlahan. Tanpa disadari, kedekatan mereka pun mulai menampaki jejak. Jejak baru yang akan membawa cerita lebih panjang dari hari-hari mendatang. Langit malam pun sudah semakin malam memeluk desa dengan tenang. Sementara di perjalanan pulang,
malam itu yang tersembunyi bagi Rizal. Meski suara cangkrik dan juga desir angin masih mengisi udara, namun bukan kesunyian yang menyelimuti hati Rizal, melainkan gejolak yang berbeda. Senyum yang mengambang di wajahnya bukan lagi senyum ramah seorang lelaki baik yang baru saja membantu seorang wanita. Namun kali ini senyum itu senyum yang dingin, penuh hitung-hitungan, licik, dan juga ada sesuatu yang berkecamuk di balik matanya. Sesuatu yang gelap dan juga tersembunyi selama ini. Motor yang dikendarainya membelah jalan desa yang sunyi. Pandangannya lurus ke depan, tapi pikirannya melayang pada sosok Aida. Rumah kayunya yang sederhana, ibu tua yang ramah namun sudah renta, dan juga adik kecilnya yang lugu. Tapi lebih dari itu, semua yang mengendap dalam pikirannya adalah percakapan-percakapan warga desa. Beberapa hari lalu, bisik-bisik yang sempat ia dengar saat nongkrong di warung tentang sebuah tanah luas di perbukitan yang katanya adalah peninggalan dari kakek Aida. Tentang sawah yang diam-diam masih tersimpan sertifikatnya atas nama Bu Eka, tapi belum pernah dijual karena alasan keluarga. Itulah yang jadi pemicu ketertarikan Rizal yang sebenarnya. Bukan hanya pada Aida, meski kecantikan dan juga kemandirian yang memikat, tapi juga pada semua potensi harta warisan yang belum disentuhnya. Aida memang hidup sederhana, tapi bukan berarti keluarganya miskin. Mereka hanya menolak menjual apa yang diwariskan. Tapi bagi Rizal, itu berarti ada sesuatu yang bisa dia rebut dan juga bisa dia manfaatkan. Sesampainya di kota saat itu, Rizal pun langsung menuju sebuah rumah tua yang tampak sangar dari luar. Rumah itu sebenarnya markas, tempat berkumpulnya geng kecil yang ia pimpin, yang selama ini dikenal dengan aksi-aksi penipuan dan juga penggelapan tanah di desa-desa kecil. Beberapa pria sudah menunggunya di ruang tengah, duduk santai dengan rokok mengepul dan wajah penuh rasa ingin tahu. Begitu Rizal membuka pintu dan juga masuk, mereka pun langsung menoleh. "Gimana bos, dapat sasaran baru?" tanya salah satu dari mereka dengan nada bercanda. Rizal pun hanya tertawa kecil, melemparkan jaketnya ke kursi, lalu duduk santai sambil mengambil sebatang rokok. "Ini bukan lagi cuma sasaran bro, ini jackpot." "Serius? Emangnya siapa?" tanya lelaki bertubuh besar di sebelahnya. Rizal pun meniup asap perlahan. "Namanya Aida. Dia cewek desa, kerja di salon, cantik, mandiri, dan yang paling penting dia polos." Mereka pun tertawa, sebagian bersiul meledek. "Terus dia tuh anak pertama. Namanya tuh ibunya Bu Eka, ibunya petani. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata keluarga itu punya warisan besar. Tanah di utara desa dekat bukit. Tanahnya juga luas dan kabarnya ya itu peninggalan kakeknya. Nggak pernah dijual, masih utuh." "Serius kamu Zal?" "Udah aku cek, lagian warga sekitar juga sudah tahu. Tapi keluarga itu yang terlalu jujur buat urusan soal jual beli. Cuma aku butuh waktu sampai Aida percaya sama aku. Habis itu kita bisa pelan-pelan ambil alih." Lelaki lain pun mengangguk-angguk sambil menyunggingkan senyum penuh rencana. "Terus ceweknya gimana?" "Cantik, manis, nggak banyak gaya. Tapi bodohnya ya dia percaya kalau aku itu orang baik. Hari ini kan dia kena musibah, terus ya aku pura-pura jadi penyelamat aja. Dia makin percaya sama aku." "Baguslah bos, kalau gitu kita bisa kaya lagi." Tawa meledak di ruangan itu. "Emang paling jago ya kalau mainin perasaan cewek Zal," kata temannya sambil menepuk bahunya. Tapi Rizal tidak tertawa saat itu. Wajahnya kembali serius. "Tapi kita nggak bisa buru-buru bro, kita harus main halus. Bangun kepercayaan dia dulu. Deketin ibunya juga bikin mereka pikir aku bakal jadi bagian dari keluarga itu. Dan kalau udah lengket baru kita mainkan surat-surat tanah itu. Terus kalau mereka nggak mau bro, tenang, kita punya banyak cara buat bikin mereka mau. Tapi untuk sekarang aku butuh waktu. Aku bakal main peran yang rapi."
Tapi Sal, kalau ceweknya jatuh cinta gimana? Itu malah bagus lah, malah semakin mudah. Sementara itu di rumah kecil yang sederhana, Aida sedang membantu ibunya menyedot teh hangat sambil bercakap ringan. Nanda sudah tidur di dalam kamar, sementara suara jangkrik menemani malam mereka. Tak ada yang tahu bahwa di luar sana, orang yang mereka percayai ternyata menyimpan rencana jahat di balik kebaikan palsunya. Aida pun menceritakan lagi pada ibunya tentang kejadian tadi siang, tentang bagaimana Rizal menolong dan mengantar ke puskesmas, tentang bagaimana ia sabar menemani dan bahkan membelikan makanan. Ibu tahu nggak Bu, dia tuh orang baik loh Bu. Iya nak, nggak semua orang loh mau repot-repot kayak gitu. Tapi kamu harus hati-hati ya, orang baik belum tentu baik selamanya. Kita juga kan nggak pernah tahu isi hati orang. Iya Bu, tapi kita juga nggak boleh suuzon. Iya, ibu cuma waspada saja sama kamu nak. Aida pun hanya menjawab dengan anggukan. Di matanya, Rizal adalah masih terlihat seseorang yang tulus. Seorang pemuda yang sopan, ringan tangan dan mulai mendekati keluarganya tanpa pamrih. Ia belum tahu apa yang disimpan oleh lelaki itu di balik senyum hangatnya. Beberapa hari berikutnya, Rizal pun makin sering datang. Ia membawa buah tangan, kadang sayur segar, kadang mainan kecil untuk Nanda, dan juga ia beberapa kali ikut turun ke sawah. Pura-pura belajar bercocok tanam. Semua dilakukannya dengan rapi dan juga penuh skenario. Aida semakin membuka hati. Ia mulai merasa tenang saat Rizal datang. Ada rasa nyaman yang pelan-pelan tumbuh, meski dia sendiri belum mengakuinya. Tapi Bu Eka diam-diam masih menyimpan rasa waspada saat itu. Singkat cerita, pada malam itu pun Rizal kembali duduk di beranda rumahnya, berbincang dengan Aida sembari menyeruput teh hangat. Aida, kamu pernah kepikiran pindah ke kota enggak? Kalau aku sih enggak pernah ya Mas, soalnya aku cinta desa ini. Semua yang aku punya ada di sini. Tapi kalau kamu punya kesempatan buat hidup lebih baik, punya usaha sendiri gitu, dan tinggal di rumah yang lebih besar, punya masa depan yang mapan. Ya, siapa yang gak mau sih Mas? Tapi kan semua itu butuh proses. Aku gak pengen hidup instan. Apapun yang aku miliki nanti harus dari kerja keras Mas. Rizal pun tertawa. Tenang saja Aida, semua yang kamu punya sekarang sebentar lagi jadi milikku, gumamnya di dalam hatinya. Waktu pun terus berputar dan langkah Rizal semakin dalam untuk merasuk ke kehidupan keluarga itu. Sementara Aida yang tengah disibukkan oleh pekerjaan dan juga kehidupan, belum menyadari sedikit pun bahwa ada rencana besar yang mengincar keluarganya. Dan semua itu bermula dari sebuah senyum. Senyum yang terlihat tulus tapi menyimpan kebohongan yang paling kejam. Kini singkatnya, setelah kedekatan yang semakin intens, beberapa bulan telah berlalu sejak pertama kali Rizal hadir dalam hidup Aida. Hari-hari yang tadinya penuh kerja keras dan juga rutinitas yang melelahkan, kini dihiasi oleh kehidupan lelaki yang selalu siap menjemput dan juga mengantar Aida ke tempat kerja. Dengan motornya yang kini sering terparkir di depan rumah kecil Aida, Rizal menjadi bagian dari hari-hari mereka. Ia mulai dianggap sebagai keluarga oleh Nanda dan juga Bu Eka. Meski masih menyimpan rasa curiga dan juga mulai melembut, kebersamaan mereka semakin intens. Setiap pagi Rizal kini datang menjemput dan setiap sore ia menunggu Aida pulang. Mereka sering mampir sebentar di warung untuk minum es kelapa muda ataupun duduk berdua di pinggir sawah, membicarakan masa depan, impian, dan juga harapan. Rizal pintar memilih kata. Ia pandai membuat Aida merasa berharga, dipedulikan, dan juga dicintai. Suatu sore,
Saat matahari mulai tenggelam di jalan setapak di antara sawah yang terbentang luas, Rizal memberanikan diri. Ia memarkirkan motornya dan menatap Aida dengan tatapan yang dibuat penuh kesungguhan. "Aida, aku mau ngomong sesuatu sama kamu," katanya sambil menatap lembut. Aida yang duduk di bonceng belakang pun mengangkat alis, menoleh dengan sedikit senyum. "Ngomong apa, Mas?" Rizal pun menghela nafas pelan, seolah mencoba mengatur detak jantungnya. Lalu ia menggenggam tangan Aida yang masih mengenakan sarung tangan tipis. Aku suka sama kamu. Dari pertama kali aku kenal kamu, kamu itu beda. Kamu kuat, mandiri, dan juga tulus. Aku pengen kamu jadi pacarku. Aku gak main-main dah." Aida pun langsung menatapnya, tak langsung menjawab. Hatinya berdebar dengan hebat. Ia tak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu. Meski selama ini hubungan mereka sudah begitu dekat. Pelan-pelan senyum mengembang di bibirnya. Dengan malu-malu ia pun mengangguk. "Iya Mas, aku juga suka sama kamu Mas." Rizal pun tersenyum lebar memeluk Aida, lalu mengusap kepalanya dengan sayang. Hari itu mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Dan saat itu pun mereka tampak semakin mesra. Rizal semakin sering datang, bahkan kadang membawakan makanan untuk keluarga Aida. Ia tak pernah absen menunjukkan perhatian dan juga kepeduliannya. Namun di balik semua itu, niat Rizal tak pernah berubah. Ia telah menunggu cukup lama. Baginya ini saatnya untuk melancarkan rencana yang sejak awal sudah ia bangun. Dan baru seminggu sejak mereka resmi jadian, saat itu Rizal pun kini mulai membuka pembicaraan serius. Pada hari itu pun mereka duduk di depan rumahnya, hanya ditemani cahaya redup dari lampu seadanya. Nanda sudah tidur dan juga Bu Eka yang sedang merapikan hasil panen di dalam. Suasana terasa tenang dan Rizal memulai. "Aida, aku mau cerita sesuatu sama kamu. Tapi ini rahasia ya." Aida menoleh tampak penasaran. "Rahasia? Emangnya apa Mas?" Aku lagi bangun usaha dah. Aku dan teman-teman lagi mulai bisnis kuliner di kota. Modalnya sih sudah ada sebagian, tapi aku butuh dana tambahan. Ini peluang besar loh. Kalau ini jalan, aku bisa balikin modal kamu 2 kali lipat, bahkan lebih." Aida mengangguk pelan. "Terus kamu butuh bantuanku Mas?" "Iya, aku butuh tambahan sekitar 100 juta sih. Aku tahu ini bukan angka kecil, tapi kan aku percaya kamu bisa bantu aku. Lagian kan kamu pernah bilang kalau keluarga kamu punya banyak warisan kan? Ya mungkin salah satu tanah bisa dijual. Cuma sementara, nanti aku ganti kok. Aku janji ganti 2 kali lipat deh, sumpah." Aida terdiam saat itu, hatinya campur aduk. Di satu sisi ia percaya pada Rizal, ia mencintainya. Tapi di sisi lain, menjual tanah bukanlah perkara kecil. Tanah itu bukan sekedar harta, tapi juga warisan keluarga. Sesuatu yang selalu dijaga oleh ibunya hingga selama ini. Tapi aku gak yakin loh Zal. Itu kan tanah peninggalan kakek. Ibu juga pasti gak setuju. Tapi Aida, ini kan buat masa depan kita. Aku serius sama kamu. Aku juga pengen nikahin kamu. Kalau usaha ini sukses, kita bisa bangun rumah, hidup mapan. Dan kamu juga gak harus kerja keras terus. Lagian kan kamu juga katanya pengen buka salon sendiri. Ini kesempatan loh." Rizal menggenggam tangan Aida, menatapnya dalam-dalam. "Kamu percaya sama aku kan?" Aida mengangguk perlahan. Meski masih ragu, ia luluh oleh kata-kata Rizal. Cinta memang kadang mematikan logika. Ia merasa ini bagian dari perjuangan untuk masa depan bersama. Hingga hari itu pun malamnya Aida merasa gelisah. Ia terus memikirkan permintaan dari pacarnya. Dan keesokan harinya saat ibunya sedang ke ladang, Aida pun akhirnya memberanikan diri membuka laci tua di kamar Bu Eka.
Di sanalah sertifikat tanah itu disimpan bersama beberapa dokumen penting yang lainnya. Tangan Aida gemetar saat menyentuh kertas itu. Hatinya menjerit, ia tahu ini bukan keputusan mudah. Tapi wajah Rizal terbayang dalam benaknya. Kata-katanya terngiang terus-menerus. Aku janji, aku bakal nikahin kamu. Dengan janji-janji yang telah diberikan oleh Rizal, akhirnya dengan hati-hati ia pun mengambil dokumen itu, menyelipkannya di tas kecil. Tapi belum sempat ia melangkah keluar, tiba-tiba suara ibunya terdengar dari belakang. Aida, kamu ngapain? Aida terkejut dan menoleh dengan cepat. Di depan pintu, Bu Eka pun berdiri dengan tatapan curiga. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan tanda-tanda besar. Enggak kok, Bu. Enggak ngapa-ngapain, Bu. Tadi kamu pegang apa? Enggak, Bu. Enggak. Bu Eka pun langsung melangkah masuk, langsung menarik tas dari tangan Aida dan membukanya. Begitu melihat sertifikat tanah di dalamnya, wajahnya pun langsung berubah. Apa ini, Aida? Kenapa kamu ambil ini tanpa bilang ibu? Aida terdiam. Ia tak bisa menjawabnya. Ia merasa bersalah, tapi juga bingung harus berkata apa. Kamu mau apain ini semua, Aida? Rizal, Bu. Rizal butuh uang, Bu. Dia katanya mau bangun usaha, nanti diganti 2 kali lipat, Bu. Aku cuma pengen bantu, Bu. Bu Eka terdiam saat itu. Matanya menatap Aida lekat-lekat, seolah mencari kembali anak perempuannya yang dulu begitu jinak. Nafasnya berat dan air mata pun mulai menggenang. Aida, kamu tahu nggak sih? Tanah ini bukan cuma tanah, Nak. Ini peninggalan ayah ibu, kakek kamu. Ini satu-satunya yang kita punya. Kalau itu dijual, kita tinggal apa? Aida menangis. Tapi Bu, maaf Bu, aku cuma... Aida, jangan karena kamu cinta, kamu buta ya. Ibu juga gak kenal Rizal sebelumnya. Ibu bisa lihat, dia terlalu manis, terlalu mudah berjanji. Kamu harus lebih hati-hati, Nak. Aida terdiam saat itu. Hatinya kacau. Antara rasa cinta dan juga rasa bersalah yang tak bisa dipisahkan. Malam itu pun sertifikat kembali disimpan. Dan Aida tahu saat itu usahanya gagal. Ia tak jadi memberi apa yang diminta oleh Rizal. Tapi ada sesuatu yang berubah. Seketika hati kecilnya pun mulai bertanya, apakah semua ini memang cinta? Atau hanya sandiwara yang perlahan membuka wajah aslinya? Sementara di tempat lain, Rizal pun yang menunggu kabar duduk gelisah di atas motornya. Ia menggerutu dengan pelan, tak menyangka rencananya nyaris terbongkar terlalu cepat. Tapi satu hal yang ia pasti, ia belum selesai. Permainan itu baru saja dimulai, dan ia akan merencanakan hal yang lebih gila lagi untuk menjebak dan menghancurkan Aida beserta keluarganya. Hubungan Aida dan Rizal yang awalnya manis mulai berubah. Kini Rizal tak lagi selembut dulu. Setelah gagal mendapatkan sertifikat tanah, sikapnya mulai menunjukkan sisi aslinya. Tak ada lagi tatapan lembut dan juga perhatian kecil. Yang ada hanya desakan dan juga ancaman yang halus tapi tajam. Rizal mulai bersikap keras, kadang berbicara kasar ketika Aida menolak permintaannya. Ia juga sering merajuk, menyindir, bahkan mengancam akan pergi kalau Aida tidak menurut. Bagi Aida yang sudah terlanjur jatuh cinta, kata-kata itu menakutkan. Tapi ia tidak ingin kehilangan Rizal. Satu-satunya laki-laki yang pernah membuatnya merasa dicintai sepenuh hati. Aida, kalau kamu beneran sayang sama aku, kamu pasti mau bantu aku, cepat. Kata Rizal suatu malam saat mengantar Aida pulang. Aida hanya diam, menunduk dalam remang cahaya lampu motor. Ia sudah tak tahu lagi bagaimana harus menjelaskan
bahwa ia tak bisa menyentuh sertifikat itu. Ibunya kini begitu waspada, menyimpan dokumen penting itu di tempat yang tidak bisa ia jangkau. Gitu aja susah sih, kamu tuh harusnya mikir masa depan kita. Aida, aku capek sama kamu lah, sama omongan doang, ucap Rizal dengan nada tinggi. Aida menggigit bibir, menahan air mata, tak berani membalasnya. Malam itu Rizal tidak langsung pulang. Ia mengajak Aida ke tempat yang sepi, sebuah gubuk tua di pinggir sawah. Di sanalah, di bawah langit gelap, dalam sunyi yang mencekam, Rizal mencium Aida saat itu. Ia menggenggamnya erat dan membisikkan janji-janji manis tentang pernikahan. Aida, aku bakal nikahin kamu dah. Aku gak main-main. Kita nikah diam-diam saja kalau perlu. Yang penting kamu percaya sama aku. Dan Aida pun dalam kepolosannya, dalam ketulusan cintanya, menyerahkan dirinya malam itu. Ia dengan kelembutannya melewati batas yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan akan dilewati. Ia percaya Rizal akan menepati janjinya. Ia percaya ini adalah bagian dari cinta rahasia yang hanya mereka berdua saja yang tahu. Malam itu pun mereka melakukan hubungan orang dewasa di luar pernikahan. Sejak berhubungan badan, sejak malam itu, Aida mulai berubah. Ia tampak lebih murung, kadang melamun di tempat kerjanya di salon. Tangannya sering gemetar saat menyisir rambut pelanggan. Raut wajahnya tak lagi seceria dulu. Ia menjadi lebih pendiam, lebih mudah tersinggung, dan juga cepat lelah. Sesekali ia juga menahan mual saat mencium aroma semprotan rambut atau parfum dari pelanggan. Sementara bosnya, Putari, yaitu seorang wanita parubaya yang sudah menganggap Aida sebagai anak sendiri. Ia pun mulai curiga. Aida, kamu sakit? Tanyanya suatu pagi saat Aida nyaris jatuh karena pingsan. Aida menggeleng dengan cepat. Enggak bu, aku cuma kecapean saja. Tapi kamu kelihatan beda loh Aida, wajah kamu pucat. Kamu ada masalah. Aida menggeleng lagi, tapi tak bisa menyembunyikan air mata yang mulai menetes. Putari mendekat, memegang bahunya dengan lembut. Aida, kamu bisa cerita sama ibu kalau kamu butuh cuti untuk istirahat, kamu bilang saja. Beruntungnya Aida memiliki bos yang sangat baik. Putari adalah bos yang ia anggap sebagai ibunya sendiri. Begitu juga dia menganggap Aida sebagai anaknya sendiri. Namun saat itu Aida hanya mengangguk dengan pelan. Mencoba tersenyum, lalu hatinya semakin sesak. Ia merasa sendiri. Ia tidak bisa bercerita pada siapapun tentang aib yang sudah ia perbuat dengan Rizal. Namun pada ibunya pun ia juga tidak berani. Ia takut, ia malu, dan ia terjebak dalam janji Rizal yang kini terasa semakin jauh dari kenyataannya. Sementara saat itu, Rizal yang semakin menunjukkan sifat aslinya. Ia sering marah tanpa alasan. Ia menekan Aida dengan kata-kata kasar. Bahkan pernah membentaknya di depan umum saat Aida terlambat membalas pesannya. Aida, kamu tuh sekarang udah beda banget sih. Cuek, teriaknya suatu malam saat Aida menolak diajak bertemu. Aku capek Zal, kerjaan banyak. Lagian kan di salon juga ramai. Terus aku juga ada undangan untuk merias pengantin. Alah, capek apaan? Kamu jangan banyak alasan ya. Kamu pikir aku bodoh? Aida hanya menangis, tak mampu membela diri. Hatinya semakin hari semakin rapuh. Namun entah kenapa ia tetap bertahan. Ia masih menyimpan harapan kecil bahwa Rizal akan berubah kembali seperti dulu. Bahwa lelaki yang dulu menjemputnya dengan senyum, memuji kecantikannya dan mengusap rambutnya dengan lembut masih ada di sana. Namun semakin hari harapan itu ternyata semakin hancur dan juga semakin memudar. Apalagi ketika suatu hari Aida merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Ia merasa mual setiap pagi
Ia merasa mudah lelah dan perutnya pun mulai terasa keras di bagian bawah. Hingga ia pun waktu itu setelah pulang, ia memberanikan diri untuk membeli alat tes kehamilan di apotik yang jauh dari rumahnya. Dan setelah ia mengeceknya, hasilnya membuat ia terduduk lemas di kamar. Itu adalah 2 garis merah. Aida hancur. Ia tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis, menatap langit-langit kamar yang diam dan dingin. Dunia terasa runtuh saat itu. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang sebuah kehidupan yang kini tumbuh di dalam tubuhnya. Tentang kenyataan pahit bahwa ia sudah terlalu jauh. Ia ingin bercerita semuanya pada Rizal. Namun ketika ia melakukannya, harapannya kembali dipatahkan. "Zal, aku hamil, Zal," kata Aida dengan suara terbata-bata dan juga bergetar. Saat mereka bertemu di pinggir jalan pada sore hari itu, Rizal menatapnya dengan ekspresi datar. "Kamu hamil?" Aida mengangguk menahan nafas. Rizal pun langsung memalingkan wajah, mengusap rambutnya lalu menghembuskan nafas kasar. "Sialan, ini gak sesuai rencana." Aida terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan. "Rencana? Apa maksud kamu, Zal?" Rizal menoleh, kali ini dengan mata tajam. "Aku belum siap dah. Jangan bikin ribet. Kita bisa selesaikan ini. Kamu tahu kan caranya?" Aida mundur selangkah, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Maksud kamu mau aku gugurin kandungan ini? Bayi ini?" "Kalau nggak mau hidup kamu makin susah, ya iyalah, ini jalannya. Sudahlah, jangan bikin masalah gede. Aku udah cukup pusing," kata Rizal sambil menyalakan rokok. "Tapi kan Zal, ini yang kamu mau kan? Kamu dulu janji mau nikahin aku. Iya kan?" Air mata Aida jatuh deras. Ia menatap laki-laki di depannya dan baru benar-benar menyadari Rizal bukanlah orang yang dulu ia kenal. Ia bukan pahlawan, ia bukan cinta sejatinya. Ia hanya pria jahat yang pandai bersandiwara. Singkatnya, hari-hari berikutnya pun menjadi mimpi buruk. Aida harus menyembunyikan semua dari ibunya dan juga adiknya. Ia menutupi perutnya dengan pakaian longgar, berpura-pura bahagia di depan pelanggan salon. Namun Putari tahu, ia semakin yakin setelah melihat Aida muntah 2 kali dalam sehari. Suatu hari ketika salon sedang sepi, Putari mendekati Aida dan berkata dengan suara lembut, namun tegas, "Aida, ibu mau tanya sama kamu. Kamu jawab jujur ya. Kamu hamil, Aida. Iya kan?" Aida terdiam saat itu. Matanya membesar. Ia tidak bisa lagi mengelak. "Bu, saya minta maaf, Bu." Putari langsung memeluknya. "Sudah, kamu jangan nangis lagi. Kamu gak sendiri, nak. Jangan takut ya. Kamu harus kuat." Tangis Aida semakin pecah. Kini untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang peduli tanpa menghakiminya. Ia pun memeluk Putari dengan erat seperti anak kecil yang mencari perlindungan. Sementara di luar sana, Rizal pun semakin tenggelam dalam rencananya. Ia sibuk membujuk anggota gengnya bahwa Aida pasti bisa dilunakkan. Tapi ia salah besar. Aida yang dulu polos kini mulai berubah. Ia mulai belajar pelan-pelan menata keberaniannya. Karena kini ia tak hanya melindungi dirinya sendiri, tapi juga kehidupan kecil yang sedang ia bawa. Kini seiring berjalannya waktu, Aida tak bisa lagi menunggu. Hari-harinya terasa begitu berat, penuh tekanan dan juga kecemasan. Apalagi ada bayi yang sekarang dikandungnya. Ia menatap bayangan dirinya di cermin setiap pagi, memperhatikan perutnya yang mulai menunjukkan perubahan. Rasa mual-mual yang terus datang, tubuh yang semakin lemas dan juga perasaan takut yang menumpuk membuatnya tak bisa lagi tidur nyenyak. Ia tahu waktunya semakin sempit.
Ia tahu jika ini terus dibiarkan, maka semuanya akan terbongkar, terutama kepada ibunya. Dan ia belum siap menerima kecewa di mata sang ibu, apalagi menjelaskan semua ini kepada adiknya yang masih kecil. Dalam semua rasa keputusasaan itu, Aida mulai terus-menerus menghubungi Rizal. Setiap hari ia mengirim pesan, menelpon, berharap Rizal akan berubah pikiran dan dia akan bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Ia menuntut jawaban, menuntut kejelasan. Ia tak peduli lagi apakah Rizal suka atau tidak. Dalam 2 minggu ini, begitu tenggang waktu yang ia berikan. Dalam 2 minggu, Rizal harus menemui keluarganya dan menikahinya sebelum segalanya terlambat. Kalau kamu gak datang ke rumah, aku bakal datang ke tempatmu, Sal. Aku bakal kasih tahu semuanya ke ibu. Tulis Aida dalam pesannya malam itu. Namun tak satu pun balasan datang. Rizal kini semakin jarang mengangkat telepon. Hanya sesekali membalas dengan kata-kata singkat atau emosi. Sampai akhirnya Aida yang semakin marah dan juga semakin muak. Ia memutuskan untuk menemuinya langsung saat itu. Ia tak bisa lagi terus berharap tanpa kepastian. Maka sore itu pun dengan perasaan campur aduk antara takut, marah, dan juga penuh harap. Ia datang ke tempat biasa mereka bertemu, di dekat gudang kosong yang sekarang jarang dipakai. Aida menemuinya. Ketika Rizal muncul, raut wajahnya semakin dingin. Ia bahkan tidak menyapanya, hanya berdiri menyandarkan diri ke motor. Tangannya menyulut rokok dengan santai, seperti tak terjadi apa-apa. Aku minta tanggung jawab kamu sekarang, Rizal. Aku sudah hamil, dan kamu harus bertanggung jawab. 2 minggu lagi, aku kasih waktu 2 minggu. Temui keluargaku dan kita nikah. Kalau kamu gak mau, aku bakal. Apa? Kamu ngancam aku? Potong Rizal, nadanya tinggi, matanya membelalak. Aku gak ngancam ya, Zal. Aku cuma minta kamu bertanggung jawab. Aida bersikeras. Air mata pun mulai menggenang. Namun Rizal malah tertawa sinis. Ia membuang rokok ke tanah, menginjaknya, lalu melangkah ke arah Aida. Tatapannya dingin, membuat Aida semakin menggigil. Aku kan udah bilang sama kamu, aku gak mau ribet. Aku juga punya hidup sendiri. Jangan bawa populasi segala. Kamu mau nyusahin semua orang? Iya. Tapi aku serius, Zal. Kalau kamu bakal ninggalin aku gini aja, aku bakal lapor. Aku punya bukti dan kamu bakal ditangkap. Aida berteriak, suaranya menggema di antara bangunan kosong itu. Rizal terdiam. Urat lehernya menegang, namun ekspresinya berubah. Matanya berputar ke kiri dan ke kanan, seperti sedang berpikir cepat. Ia tahu Aida bukan lagi gadis lugu seperti dulu. Ia bisa benar-benar melapor, dan jika polisi ikut campur, bisa saja nama geng mereka pun ikut terbongkar. Ya udahlah, aku nikahin kamu, tapi jangan bikin keribetan lagi. Kamu harus diam, aku akan urus semuanya dulu. Minggu depan kita ketemu sama orang tua kamu. Aida hanya mengangguk, walau hatinya masih bergetar. Ia tak tahu apakah harus percaya atau tidak. Tapi setidaknya untuk sekarang Rizal menunjukkan sikap bahwa ia tak akan lari. Namun yang tidak Aida ketahui, di tempat lain, di markas geng yang tersembunyi di balik warung tua itu, kekacauan mulai tumbuh. Rizal yang dulu menjadi andalan geng itu pun kini dianggap berubah. Ia tak lagi fokus menjalankan tugas-tugas mereka. Ia mulai terlihat berbeda. Semua itu berawal sejak ia mengenal Aida. Sementara bos besar geng mereka, yaitu seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka di wajah, yang mereka panggil Bang Oke, kini mulai curiga. Aku lihat Rizal makin aneh gara-gara cewek itu, gumam salah satu anak buahnya. Iya bos, sekarang dia kayak gak peduli sama misi kita, cuma sibuk pacaran, ngejar-ngejar tuh cewek kampung. Namun Bang Oki malah tersenyum, senyum yang penuh arti. Ia pernah melihat Aida sekali waktu Rizal secara tak sengaja menunjukkan fotonya.
Wajah gadis itu melekat di kepalanya, cantik, manis, dan juga lugu. Sesuatu yang jarang ia lihat di lingkungan mereka yang penuh kebusukan. Aku mau ketemu sama cewek itu, ucapnya suatu malam, membuat semua yang mendengar pun terdiam. Apa maksudnya, Bang? Ya, aku pengen kenal. Siapa tahu Rizal beneran dapat emas di lumpur. Dan sejak saat itulah Bang Oke mulai mengatur sesuatu. Ia meminta informasi lebih lengkap tentang Aida, keluarganya, dan juga semua warisan tanah yang mereka miliki. Dan semua yang berhubungan dengannya. Keinginan untuk menguasai tanah Aida pun masih jadi agenda geng mereka. Tapi kini bukan Rizal yang akan ambil alih, melainkan Bang Oke sendiri. Sementara itu Aida yang benar-benar berharap segalanya berjalan lancar. Ia mulai menyiapkan diri. Ia bahkan mulai membayangkan bagaimana ia akan menjelaskan semuanya kepada ibunya. Ia ingin melakukan perlahan agar tidak menyakiti hati sang ibu terlalu dalam. Tapi waktu terus berjalan dan ia tidak punya banyak pilihan lagi. Suatu sore ia duduk bersama ibunya di beranda rumah. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dari sawah yang baru selesai disiram. Ia memandang wajah ibunya yang mulai menua. Garis-garis halus di mata dan pipinya pun semakin dalam. Bu, kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan, tapi dia janji akan memperbaiki semuanya, apa ibu akan marah, Bu? Tanya Aida perlahan. Bu Eka menoleh, tersenyum dengan samar. Semua orang pernah salah, Nak, tapi yang penting dia jujur dan bertanggung jawab. Ibu nggak akan marah, asal dia juga nggak bersembunyi. Aida hanya bisa menunduk, air matanya menetes tanpa suara. Dan tak lama setelah itu, Rizal pun benar-benar datang. Ia datang ke rumah Aida dengan pakaian rapi. Meski sorot matanya masih menunjukkan keraguan. Ia memperkenalkan diri kepada Bu Eka dan mengatakan niatnya lagi untuk menikahi Aida. Bu Eka terkejut. Tapi karena Aida tampak serius dan tak banyak bicara, ia pun menerimanya dengan hati campur aduk. Akhirnya rencana pernikahan pun mulai dibicarakan. Segala persiapan mulai dilakukan secara sederhana. Aida tak lagi bisa mundur. Ia tahu ini bukan pernikahan impian. Tapi setidaknya ia mencoba menyelamatkan martabat dirinya dan juga keluarganya. Namun di balik itu semua, bahaya yang lebih besar pun tengah mengintai. Rizal bukan lagi satu-satunya ancaman. Bang Oke datang dengan rencana barunya, siap melangkah lebih jauh. Dan Aida, dia belum tahu bahwa jalan hidupnya akan segera berubah selamanya. Kini hari itu pun menjadi hari yang tak akan pernah Aida lupakan. Kini datanglah hari pernikahan di antara segala kekalutan yang menggiring perjalanannya selama beberapa bulan terakhir. Pernikahan akhirnya terjadi, bukan seperti yang selama ini ia dambakan. Tentu saja tak ada gaun mewah, tak ada pesta meriah, tak ada senyum penuh restu dari kedua orang tua mempelai. Pernikahan mereka hanya berlangsung sederhana di pelataran rumah dengan lantai semen. Dihiasi kursi plastik dan juga tenda pinjaman dari tetangga. Yang hadir hanya beberapa orang penting dari lingkungan sekitar, tetangga dekat dan juga beberapa teman Ibu Aida. Tak ada keluarga dari pihak Rizal. Ketika ditanya, Rizal hanya menghela nafas dan menjawab dengan mata yang tampak sayu. Orang tua saya sudah lama meninggal. Saya juga dulu tumbuh di panti asuhan. Setelah dewasa, saya hidup di jalanan. Jadi saya mohon maaf, saya nggak punya siapa-siapa lagi. Kalimat itu pun membuat sebagian orang menatap Rizal dengan iba. Terutama Bu Eka. Ia bahkan sempat menepuk bahu menantunya itu dengan lembut dan berkata, "Sudahlah Nak, mulai sekarang kamu nggak sendirian lagi." Aida pun saat itu hanya bisa tersenyum kaku. Semua berlangsung cepat, hatinya diliputi kegelisahan. Namun ia mencoba menenangkan diri,
meyakinkan bahwa mungkin semua ini akan berjalan baik seiring waktu. Ia percaya bahwa Rizal akan berubah, bahwa pernikahan ini bisa memperbaiki segalanya, bahwa anak yang kini ia kandung akan tumbuh dalam keluarga yang meski sederhana tapi hangat. Singkatnya, setelah menikah, Aida dan Rizal pun tinggal bersama di rumah kecil itu bersama ibu dan adik Aida yang kini duduk di kelas 5 sekolah dasar. Rizal seolah berusaha menjadi suami yang baik. Ia juga terkadang membantu menyiram tanaman sesekali, ikut menjemput adik Aida sekolah. Tapi itu semua hanyalah permulaan. Malam-malamnya kini semakin berbeda. Pada suatu malam ketika hujan turun dengan lembut dan angin bertiup menggetarkan, Aida terbangun karena suara langkah kaki di luar kamar. Rizal tidak ada di sampingnya. Rasa penasaran pun membuatnya keluar perlahan. Ia mengikuti suara yang berasal dari dapur dan terdengar suara bisikan dari ruang belakang. Tanpa sengaja, ia mendekat dan mendengar suara Rizal. Ada 2 orang lain bersamanya, dan suara mereka pun jelas dalam malam yang senyap. Ini udah deket nih. Rumah ini punya tanah di belakang sana, punya surat-surat yang sangat berharga. Aku juga udah dapat kuncinya, tinggal nunggu waktu aja. Habis itu beres semua. Bagus kamu, Sal. Tapi ingat, jangan sampai istri kamu curiga. Habis dapat semuanya, udah ceraiin aja dia. Gak perlu ribut. Aku juga ogah, gak tahan juga sih. Asli bosan banget nih. Dia pikir aku nikah karena cinta. Dasar lugu. Rizal berkata dengan enaknya seperti itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Aida mendengarkan semuanya. Aida malam itu pun berdiri membeku di balik pintu. Tangannya menutup mulut agar tak mengeluarkan suara sedikit pun. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Dada Aida sesak, matanya panas menahan air mata yang tak terbendung lagi. Hatinya runtuh, semua harapan, impian, dan juga keyakinan yang ia bangun perlahan bersama Rizal, kini semuanya menjadi palsu. Ia bukan istri, ia juga bukan pasangan. Ternyata ia hanya sasaran semata. Kini pada keesokan harinya pun, Aida pura-pura tak tahu apa-apa. Ia tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia tersenyum ketika Rizal menyapanya dan mencium keningnya dengan basa-basi manis. Tapi dalam hatinya, badai bergemuruh. Kini Aida tahu ia telah jatuh ke dalam perangkap. Tapi kali ini ia tidak akan tinggal diam. Hari-harinya berjalan seperti biasa. Ia tetap bekerja di salon, tetap membantu ibunya di rumah, dan tetap menunjukkan sikap manis kepada Rizal. Namun di dalam diam, ia mulai menyusun rencana. Ia menyadari bahwa ia harus kuat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk bayinya yang kini tumbuh di dalam kandungannya. Singkat cerita, Aida yang mulai menyimpan dokumen penting seperti sertifikat tanah dan juga surat-surat keluarga di tempat yang lebih aman. Ia juga mencatat semua percakapan yang ia dengar secara diam-diam. Bahkan ia mulai merekam ketika Rizal berbicara di telepon. Ia juga mulai membangun komunikasi dengan teman lamanya yang bekerja di kelurahan, mencari tahu tentang status tanah keluarga mereka dan bagaimana cara melindunginya dari ancaman manipulasi ataupun pemalsuan. Rasa sakit yang dulu menghancurkannya kini berubah menjadi dendam yang membakar semangatnya. Ia ingin Rizal tahu bahwa ia bukan perempuan bodoh yang bisa diperalat seenaknya. Ia ingin membalas. Ia ingin membalas tapi bukan dengan emosi, namun kini melainkan dengan rencana yang matang. Rencana juga yang bahkan bisa lebih kejam. Ia tahu jika ia ceroboh, justru anaknya dan ibunya yang akan menjadi korban. Suatu malam ketika Rizal sudah tertidur, Aida memandangi wajah lelaki itu dengan dingin. Lelaki yang pernah ia cintai sepenuh hati, kini sudah menjadi sosok yang paling ia benci.
Meskipun sekarang statusnya sudah menjadi suami, lelaki yang ia bayangkan akan menjadi ayah dari anak-anaknya kini berubah menjadi monster yang akan menghancurkan segalanya demi ambisinya. Kalau saja kamu tahu, Zal, aku gak akan jatuh untuk kedua kalinya, bisik Aida dengan tenang. Dalam seminggu ini, Aida mulai merancang langkah-langkah berikutnya. Ia tahu ia tak bisa menghadapi Rizal sendirian. Ia mulai diam-diam menghubungi seorang pengacara, bantuan hukum melalui temannya di salon. Ia pun menceritakan keadaannya, dan pengacara itu menyarankan Aida untuk mulai mengumpulkan bukti sekuat mungkin. Sementara di sisi lain, geng Rizal pun mulai mendesak. Mereka merasa cukup lama menunggu, tekanan pun semakin meningkat, dan Rizal kini mulai menunjukkan wajah aslinya di rumah. Ia sering marah-marah tak jelas, kadang membanting barang, kadang membentak adik Aida. Tapi Aida tetap diam. Ia hanya memandangi suaminya itu dengan mata yang tak lagi memohon, tapi mengamati. Ia menyimpan semua itu. Ia tahu waktunya akan tiba. Bu Eka pun mulai merasakan perubahan di rumah. Tapi Aida tak banyak bicara. Ia hanya mengatakan kalau Rizal sedang banyak masalah. Tapi di dalam hatinya, Aida tahu semua ini akan segera berubah. Ia tak akan membiarkan ibunya ikut terseret ke dalam mimpi buruk ini. Kini hari demi hari, api dalam dada Aida pun semakin besar. Dulu ia hanya ingin menjadi istri yang baik. Kini ia ingin menjadi pelindung bagi keluarganya. Ia ingin menghancurkan geng yang telah merusak hidupnya. Banyak perempuan seperti dirinya. Ia pun akan menunggu saat yang tepat. Dan ketika waktu itu telah tiba, maka semuanya akan hancur begitu saja. Malam itu malam yang hening. Angin berhembus perlahan menyusup di sela-sela jendela rumah sederhana yang kini sudah mulai usang. Aida duduk di ruang tengah dengan nafas berat dan mata penuh pertimbangan. Di tangannya, ia menggenggam sebotol kecil, bening, berisi cairan, tak berbau. Cairan itulah yang akan menjadi penentu nasib suaminya. Itu adalah cairan beracun untuk meracun suaminya. Lelaki yang dulu ia cintai, tapi kini hanya menjadi sumber luka dan juga ketakutan. Rencana ini tidak muncul tiba-tiba. Aida sudah merencanakannya matang-matang. Ia tahu semua jadwal Rizal. Ia tahu kapan suaminya biasanya minum teh sebelum tidur. Dan pada malam itu, Aida telah mencampurkan sesuatu ke dalam cangkir. Dicampur dengan obat tidur dosis tinggi. Hanya racun ringan yang hanya membuat tubuh lemas dan tidak bisa bergerak selama beberapa jam. Itu cukup untuk membuat Rizal tak berdaya. Cukup untuk mengulur waktu agar polisi datang tepat waktu. Aida tak sendirian saat itu. Ia telah bekerja sama dengan pengacara dan juga pihak yang berwenang, yang diam-diam mempercayainya. Setelah ia menyampaikan semua bukti rekaman dan laporan, ia juga yang dibantu oleh Putari. Kini polisi sudah bersiap dan malam ini mereka akan bergerak. Malam itu tepat Rizal ternyata pulang dalam keadaan sedikit mabuk. Ia tertawa-tawa menggoda Aida, lalu duduk di kursi kayu panjang yang sudah mulai goyah. "Sayang, bikinin teh dong. Aku capek banget hari ini," katanya sambil membuka sepatu sembari sempoyongan. Aida tersenyum, senyum palsu yang ia latih berhari-hari. Ia berjalan ke dapur, menuangkan air panas ke dalam cangkir. Lalu saat itu pun ia mencampurkan teh dan cairan di botol kecil itu dengan tenang. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap datar. "Ini mas tehnya." Rizal menyesapnya pelan, lalu menghabiskan cangkir teh dalam sekali teguk. Tak butuh waktu lama, matanya pun mulai berat. Ia menggerakkan tubuhnya, tapi tenaganya menghilang perlahan. Ia mencoba bangkit, namun ia tak mampu. Tubuhnya lunglai. Ia akhirnya pun roboh ke lantai, tergeletak tak sadarkan diri. Setelah ia tergeletak, beberapa menit kemudian,
suara mobil pun terdengar berhenti di depan rumah. Polisi datang dalam jumlah besar. Aida membuka pintu dan mengangguk. Mereka pun segera masuk mengamankan Rizal dengan tali kuat dan membawanya ke tempat khusus untuk diinterogasi. Di sebuah ruangan yang tersembunyi, di sebuah gudang yang disiapkan oleh aparat, Rizal pun terbangun, kepalanya pening, tubuhnya terikat erat di kursi besi. Di sekelilingnya ada beberapa polisi yang berjaga, dan di depannya duduk seorang pria tinggi yang dikenal tegas. Rizal, kamu sudah tidak bisa lari lagi. Kami sudah tahu semuanya. Sekarang waktunya kamu bicara jujur. Kalau kamu masih coba main-main, kami punya cara lain. Satu tombol dan kamu akan merasa panas di seluruh tubuhmu. Ucapnya sembari menunjukkan alat setrum yang sudah disiapkan. Rizal menoleh ke arah Aida yang ternyata berdiri di belakang polisi dengan mata dingin. Aida, jadi ini semua yang kamu lakuin kepada aku? Dasar cewek murahan, istri gak tahu diri. Aida pun melangkah maju, berdiri tepat di depannya. Matanya tak bergetar, bibirnya berucap kalimat dengan pelan tapi tajam. Aku sudah cukup jadi korban. Anak kita gak akan punya ayah sejahat seperti kamu. Dan aku gak akan biarin dia tumbuh dikelilingi kebusukan. Ini udah cukup Rizal. Ini saatnya kamu bayar semua yang sudah kamu lakukan. Setelah berucap itu, tamparan pun melayang ke pipi Rizal. Rizal menunduk, ia menghela nafas. Ia pun tahu ia telah kalah. Ia tahu permainan sudah berakhir. Ia pun mau tak mau, karena ia terus-terusan disetrum. Ia mulai berbicara. Ia menceritakan semuanya tentang gengnya, tentang rencana mereka menipu Aida, tentang tanah, surat-surat, dan juga aset yang hendak mereka ambil alih. Ia menyebutkan nama-nama lokasi tempat kumpul, dan bagaimana mereka menjalankan operasi manipulatif dari balik layar. Rizal berbicara selama lebih hampir 2 jam tanpa henti. Suaranya bergetar, kadang penuh emosi, kadang juga penuh ketakutan. Begitu pengakuan selesai dicatat, polisi langsung bergerak. Penangkapan dilakukan dini hari, serentak di 3 tempat berbeda. Sebagian geng Rizal pun mencoba melawan, tapi mereka sudah tak punya ruang untuk berlari. Dalam semalam waktu itu pun, jaringan kriminal itu pun telah runtuh. Dan saat pagi menjelang, Aida berdiri di halaman rumah sambil menatap langit yang mulai terang. Udara pagi terasa berbeda, seperti membawa harapan baru. Di sampingnya, ibunya menggenggam tangannya, sementara adiknya yang masih terlelap di dalam rumah. Aida merasa ringan, beban yang menghimpit selama ini pun perlahan mulai menghilang. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah, tapi sekarang ia tahu siapa dirinya. Ia bukan lagi Aida yang polos dan mudah dibohongi. Ia adalah seorang ibu, seorang anak, seorang perempuan kuat yang berani melawan. Di tengah ruangan, Rizal duduk terpaku. Wajahnya pucat, peluh dingin menetes di pelipisnya. Ia tahu semuanya sudah tamat. Namun yang tak ia sangka, masih ada beberapa anggota geng yang belum menyerah. Tiba-tiba saat itu terdengar teriakan keras dari lorong belakang. Kabur mereka, kabur! Polisi pun segera bereaksi, berhamburan mengejar arah suara. 2 orang dari geng itu termasuk Bang Oge, bos besar yang selama ini mengatur semuanya, dari balik bayang-bayang. Nekat melawan. Satu dari mereka menendang seorang polisi hingga terjatuh, lalu merebut kunci borgol dan membuka belenggu tangan mereka. Dengan cepat mereka pun melompat keluar lewat jendela kecil yang sebelumnya tampak mencurigakan. Bang Oge pun menarik Rizal paksa. Ayo Sal, kita masih bisa lolos, jalan masih ada, serunya dengan nafas memburu. Rizal yang semula pasrah melihat itu semua sudah kocar-kacir. Ia pun tiba-tiba tersulut. Ia ikut berlari bersama Oge, berusaha menghindari kejaran aparat. Mereka nekat menerobos jalan sempit melewati gang dan terus berlari tanpa arah. Polisi pun mengejar dari belakang.
Teriakan demi teriakan menggema di sepanjang lorong kota. Udara pagi yang tadinya segar kini terasa panas karena ketegangan. Bang Oge dan Rizal pun berlari seperti orang kehilangan akal. Keringat mengucur deras, nafas tersengal, tapi mereka tak berhenti. Mereka terus maju hingga mereka tiba di rel kereta yang membelah kota. Suara klakson kereta sebenarnya sudah terdengar dari kejauhan. Dentuman roda besi pun bergesekan di rel menggema yang nyaring. Namun dalam kepanikan dan juga ketakutan, otak mereka menolak mendengar. Rizal yang paling depan terus berlari meski kakinya sudah gemetar. Oge pun menyusul di belakang, takut polisi itu akan mengeluarkan pistolnya dan menembak kakinya. Jadi ia terus berlari secepatnya. Cepat, kita harus ke seberang sekarang. Namun saat mereka akan menyeberang, ternyata takdir pun punya ceritanya sendiri. Dalam sekejap, entah mengapa mereka seperti tidak mendengar suara klakson dari kereta. Kereta yang semakin dekat. Warga sekitar pun berteriak memperingati, tapi semuanya seperti dalam gerakan lambat. Rizal sesaat menoleh sebentar melihat kereta yang melaju kencang. Tapi ia pun terlalu cepat untuk berhenti. Kereta itu menghantam dengan keras. Tubuh Rizal terpental sejauh beberapa meter, jatuh terguling di tanah dengan posisi mengenaskan. Bang Ogi pun juga tak sempat menghindar. Tubuh besar dan kekarnya terseret besi raksasa, membuat semuanya menjadi pemandangan yang ngilu, pilu, dan juga mengerikan. Suara dentuman keras pun membuat semua orang yang menyaksikan menahan nafas. Polisi yang mengejar hanya bisa terdiam. Tak ada yang menyangka akhir dari pelarian geng penjahat itu pun akan seperti itu. Beberapa jam kemudian, saat itu jenazah Rizal dan Oge pun sudah dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Berita itu segera menyebar luas. Media lokal mengabarkan kejadian itu sebagai akhir dari jaringan kejahatan yang sudah lama diincar oleh banyak orang. Aida mendengar semuanya dari rumah. Ia menatap kosong ke layar televisi, lalu memejamkan mata. Nafasnya tenang, tapi hatinya cukup berkecamuk. Ia tak pernah berharap akhir seperti ini untuk Rizal, mantan suaminya. Namun sebagian hatinya masih menyimpan luka yang belum sembuh. Ia pernah mencintai lelaki itu, namun ia sekarang hanya mengingatnya dengan kenangan. Dan ia juga sedikit merasa lega, karena mungkin itu adalah karma akibat dari perbuatannya yang sangat meresahkan. Dan semua yang telah berlalu akan menjadi kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.